Striker Los Angeles Galaxy Javier Chicharito Hernandez memberikan masukan kepada mantan klubnya Manchester United. Dia menyarankan setan merah untuk melupakan Sir Alex Ferguson agar bisa kembali meraih kesuksesan. Sir Alex Ferguson mendampingi MU dalam 26 tahun dan berhasil memberikan banyak trofi. Javier Hernandez mengakui tidak mudah menemukan pengganti sepadan juru taktik berkebangsaan Skotlandia itu. Manchester United sekarang tengah memulai era baru bersama Erik ten Hag. Menurut Javier Hernandez, pihak klub harus melepaskan bayang-bayang Ferguson agar bisa meraih kesuksesan. Manchester United dipastikan tidak berhasil merekrut striker Bologna Marko Arnautovic. Setelah gagal memboyong Arnautovic, MU bisa mengalihkan perhatian ke pemain lainnya. Berikut ini 3 striker yang masuk bidikan MU setelah gagal mendatangkan Marko Arnautovic. Nama pertama Ismail Lassar. Manchester United mengalihkan perhatian mereka ke penyerang klub kasta kedua Liga Inggris yaitu Watford, Ismail Lassar, setelah menarik diri dari negosiasi pemain depan Bologna Marko Arnautovic. Ismail Lassar yang saat ini berusia 24 tahun terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan dari Watford selama beberapa musim terakhir, tetapi kepindahan itu tidak pernah terwujud. Nama kedua Alvaro Morata. Manchester United kini punya opsi baru untuk perburuan striker mereka. Setan merah ditawari kesempatan merekrut Alvaro Morata di musim panas ini. Agen Morata baru-baru ini menghubungi MU. Mereka menawarkan kesempatan bagi MU untuk mendapatkan klien mereka. Morata saat ini kembali ke Atletico Madrid. Ia tidak dipermanenkan Juventus yang meminjam sang striker dalam 2 musim terakhir. Atletico Madrid dikabarkan melihat Morata sebagai pemain surplus dan ingin menjualnya di musim panas ini. Jadi MU ditawari kesempatan untuk merekrut Morata. Nama ketiga Sasa Kalajic. Kalajic sudah lama berada dalam daftar transfer MU karena Erik ten Hag terkesan terhadap sang striker. Kalajic merupakan striker yang sudah lama diamati ten Hag. Sang manajer sangat menyukai gaya bermain yang ditunjukkan Kalajic selama di Stuttgart. Ia percaya sang striker bisa jadi opsi yang bagus untuk lini serang MU. Jadi ia ingin memboyong sang striker ke Old Trafford. Legenda Manchester United Rio Ferdinand dengan terang-terangan mengakui ia sangat membenci mantan pemain Liverpool Mario Balotelli dan tidak suka pada Luis Suarez maupun Fernando Torres. Rio Ferdinand sebenarnya cabut lebih dahulu dari Manchester United pada Mei 2014. Jadi ia tidak sempat berduel lawan Mario Balotelli yang gabung Liverpool pada Agustus di tahun yang sama. Namun uniknya ia mengaku sangat benci pada pemain asal Italia itu. Namun Ferdinand juga menegaskan perasaan itu sudah lama hilang dari dirinya. Sementara itu, kisah berbeda dialami oleh Rio Ferdinand dengan Fernando Torres. Pemain asal Spanyol itu tidak jarang jadi mimpi buruk bagi lini pertahanan MU. Demikian juga dengan Luis Suarez. Namun ketimbang pemain Uruguay itu, Ferdinand mengaku lebih tidak suka Torres karena ia pernah punya pengalaman buruk dengannya. Sejumlah pemain bintang Manchester United dikabarkan semakin jengah dengan tingkah Cristiano Ronaldo. Mereka pun ingin CR7 segera angkat kaki dari Old Trafford. Sikap Cristiano Ronaldo kabarnya membuat beberapa pemain Manchester United gerah. Mereka pun diklaim akan sangat senang jika bintang asal Portugal itu segera hengkang ke klub lain. Masalah ini sekarang benar-benar mulai mengganggu banyak pemain, ujar seorang sumber internal Manchester United kepada The Sun. Dia memang memiliki sekutunya di camp, tetapi banyak yang muak dengan bagaimana dia melakukan berbagai hal, imbuh sumber tersebut. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Adrien Rabiot dari Juventus dipertanyakan sejumlah pihak. Apa sebetulnya yang dicari manajer Erik ten Hag dari gelandang tengah asal Prancis itu? Jangan pesimis dulu. Perlu diperhatikan bahwa Rabiot sepanjang karirnya hanya bermain di 2 klub besar, yakni Paris Saint-Germain dan Juventus. Ia juga dilatih sejumlah pelatih ternama. Sebut saja Didier Deschamps, Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Sarri, hingga Massimiliano Allegri. Selain itu, ia rutin mendapatkan panggilan timnas Prancis dalam 2 tahun terakhir, yang artinya ia bukan pemain kacangan. Bisa jadi ten Hag sebagai juru taktik pun melihat sesuatu dalam diri Rabiot yang luput dari orang biasa. Mungkin saja ia memang menjadi tambahan berguna untuk MU. Menurut analis Sky Sport, upaya MU mengejar Rabiot bisa dikaitkan dengan kekalahan 1-2 atas Brighton and Hove Albion pekan lalu.
Double pivot MU saat itu, Scott McTominay dan Fred menjadi sorotan. Rabiot datang untuk mengatasi kurangnya kedalaman di posisi tersebut selepas ditinggal Nemanja Matic dan Paul Pogba. Ia bisa bermain baik di posisi Fred atau McTominay dan sudah dilakukannya sejak masih berseragam Paris Saint-Germain. Secara teknik, Rabiot dinilai lebih baik dari keduanya. Statistik bertahannya pada musim lalu lebih baik dari para gelandang MU. Ia juga siap bermain keras serta mampu merusak permainan lawan. Memang ia punya kelemahan, untuk urusan memberi umpan kunci ia bukan yang terbaik. Ini memberi kekhawatiran pada MU yang bermain dengan build up dari belakang. Namun kehadirannya tetap diperlukan untuk MU yang saat ini memang kekurangan gelandang. Hadirnya Rabiot tidak serta-merta menyelesaikan masalah MU, namun lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Terlebih, Frenkie de Jong sulit diboyong dari Barcelona. Kekalahan dari Brighton di pekan perdana Premier League 2022-2023 jelas jadi hantaman keras untuk MU dan Erik ten Hag. Laga pertama si pelatih baru berakhir dengan kekalahan. Kekalahan di laga perdana tentu terbilang buruk, tapi seharusnya fans MU tidak perlu khawatir berlebihan. Mengapa begitu? Kesulitan MU di laga perdana kemarin jelas mencuri perhatian. Analis Premier League Jamie Carragher ikut memperhatikan dan menilai kondisi setan merah. Kalah di pekan pertama tentu buruk, tapi Carragher merasa bahwa fans MU tidak perlu benar-benar khawatir. Ten Hag pasti membawa perkembangan. Jamie Carragher pun mendengarkan berbagai kritik yang dilayangkan kepada MU dan Ten Hag dalam upaya merekrut pemain pada musim panas ini. Setan merah sering kesulitan mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Manchester United menjadi salah satu klub yang aktif dalam menambah kekuatan skuadnya. Sejauh ini mereka sudah mengamankan tanda tangan 3 pemain, antara lain Tyler Malacia, Christian Eriksen, dan Lisandro Martinez. Belum puas, Erik ten Hag juga masih ingin mendatangkan striker anyar di musim panas 2022. Beberapa nama pun sempat masuk dalam rencana belanja, termasuk diantaranya Marco Arnautovic yang saat ini tengah membela Bologna. Walau sudah membuka negosiasi, MU kemudian membatalkan rencana merekrut Arnautovic. Nama lain pun muncul ke permukaan. Kini menurut laporan terbaru Manchester Evening News, The Red Devils ditawari kesempatan untuk merekrut Alvaro Morata. Seperti yang sudah diketahui, striker asal Spanyol itu memang tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Atletico Madrid. Sebelumnya dia juga hampir hengkang ke Juventus, namun batal karena Bianconeri menilai harga 35 juta euro yang ditetapkan Atletico Madrid terlalu tinggi. Kompetisi Liga Inggris memang bukan hal yang asing bagi pemain berpaspor Spanyol itu. Sebelumnya dia sempat membela Chelsea pada tahun 2019 sampai 2020. Namun dirinya gagal memenuhi ekspektasi, usai hanya menorehkan 24 gol dari 72 laga. Gelandang Juventus Adrien Rabiot dikabarkan merasa yakin bahwa dirinya bakal mampu langsung menembus starting line up utama Manchester United pilihan Erik ten Hag. Kehadiran Adrien Rabiot bakal membuat Erik ten Hag merasa lega. Pasalnya ia tidak harus memainkan duet Fred dan Scott McTominay lagi. Kedua pemain tersebut menjadi dua sosok yang mendapatkan kritik paling tajam dalam kekalahan 1-2 yang diderita MU dari Brighton. Dilansir L'Equipe, situasi inilah yang membuat Rabiot merasa percaya diri bisa langsung menjadi satu di antara 11 nama yang dipercaya ten Hag untuk turun sejak menit pertama. Lebih lanjut, Rabiot juga diklaim merasa bahwa MU bakal memberikan kesempatan pada dirinya untuk memikat hati pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps jelang Piala Dunia 2022. Rabiot merasa bahwa tempatnya di skuad asuhan ten Hag hampir pasti terjamin karena persaingan di lini tengah MU ia dianggap cukup ringan. Manchester United dikabarkan mengincar pemain baru. Kini setan merah dikabarkan membidik pemain Watford Ismail Lassar. MU belum puas dengan skuad yang dimiliki saat ini. Mereka masih mencari penyerang baru. Kini Ismail Lassar yang diincar. Sebelumnya MU dikabarkan mengincar pemain Ajax Anthony. Tetapi pemain asal Brazil itu belum juga bergabung hingga Liga Inggris dimulai. Ismail Lassar mencetak gol saat Watford mencetak gol di tengah lapangan saat imbang 1-1 dengan West Bromwich Albion. Ismail Lassar juga menjadi salah satu pencetak gol ketika Watford mengalahkan MU musim lalu. Sebelumnya Sar dibanderol 40 juta pound sterling, tetapi dengan fakta Watford bermain di divisi Championship, harga Sar bisa lebih mudah.
Selain Sarr, MU juga dikabarkan mengincar Cody Gakpo. Pemain PSV Eindhoven itu membukukan catatan 21 gol dalam 47 penampilan di semua ajang musim lalu. Manchester United awali Liga Inggris musim 2022-2023 dengan kekalahan. Viral lagi omongan mantan manajer MU, Jose Mourinho, yang bangga bawa MU jadi runner-up. Prestasi terbaik manajer setelah era Sir Alex Ferguson adalah Jose Mourinho. Jose Mourinho persembahkan titel Community Shield, Carling Cup, dan Liga Eropa. Nah, kini viral lagi ucapan Jose Mourinho soal Manchester United. Omongan di tahun 2019, kala dirinya menyebut prestasinya tertinggi di MU adalah finish sebagai runner-up Liga Inggris pada musim 2017-2018. Usut punya usut, Jose Mourinho jalani hubungan kurang harmonis dengan pihak klub dan pemain semasa di Manchester United. Mourinho tidak takut menyemprot Paul Pogba dan Luke Shaw dengan kritikan keras terkait performa di lapangan. Pihak klub diketahui juga tidak memberikan Mourinho waktu untuk membangun fondasi klub. Plus, permainan Mourinho yang mengutamakan kemenangan daripada main indah juga kerap dikritik. Manchester United dipermalukan Brighton pada pekan pertama Premier League musim 2022-2023. Lantas, apakah hasil buruk itu membuat manajer Erik ten Hag marah-marah kepada pemainnya di ruang ganti? Permainan MU pada duel kontra Brighton jauh dari harapan. Setan merah kesulitan mendapatkan level terbaiknya. Terutama pada babak pertama, United terlalu mudah kehilangan bola. Trio lini tengah Bruno Fernandes, Scott McTominay, dan Fred tercatat 25 kali kehilangan bola. Bukan hanya itu, aliran bola United juga tidak begitu cepat. United membaik pada babak kedua setelah Cristiano Ronaldo masuk. Dikutip dari The Mirror, Ten Hag memberikan respon yang tidak terduga atas hasil buruk tersebut. Diperkirakan bakal marah besar kepada para pemain. Manajer asal Belanda tersebut justru menunjukkan sikap sebaliknya. Ten Hag tidak mencaci maki para pemain United. Ten Hag justru meminta Harry Maguire dan kolega segera melupakan hasil buruk tersebut. Ten Hag dilaporkan melakukan pendekatan yang lembut ketika berada di ruang ganti pemain.